Cek, cek. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin cek terlebih dahulu apakah suara saya sudah terdengar, supaya kita bisa melanjutkan ya untuk membuka sesi pestok pada hari ini. Izin Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Oke, boleh reaction ataupun dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu. Oke, jika sudah terdengar dengan jelas, maka kita bisa melanjutkan untuk pembukaan terlebih dahulu Pestok by Ahli Hama. Sebelumnya, kembali saya sapa Bapak Ibu peserta Pestok. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu dan juga kita berjumpa kembali. Bagi Bapak Ibu yang sebelumnya mungkin sudah bergabung ya di Pestok Ahli Hama. Perkenalkan saya Indah yang akan menjadi moderator pada Pestok hari ini kurang lebih selama 1 sampai 1,5 jam. Di mana kita akan membahas tentang hama, kemudian juga pengendalian hama. Baik, jadi Ahli Hama adalah platform edukasi untuk kita bisa belajar ya Bapak Ibu. Dari Ahli Hama menyediakan pest expert yang sudah berpengalaman memberikan training, kemudian juga konsultan di bidang pengendalian hama. Salam kenal bagi Bapak Ibu yang baru join juga. Boleh untuk berkenalan ya Bapak Ibu karena saya informasikan bahwa untuk interaksi Pestalk ini melalui kolom chat. Sambil menunggu peserta yang lain untuk join juga, dipersilahkan untuk menuliskan nama, kemudian industrinya, asal daerah juga boleh ya. Kita pengen tahu dari mana saja peserta yang hadir di Pestalk ya. Sambil menunggu nanti tentu makin banyak ya Bapak Ibu yang hadir pada sesi Pestalk hari ini. Kita akan membahas tentang apa? Tentu saja tentang pengendalian hama dan fokusnya untuk saat ini, hari ini kita akan membahas tentang pengendalian hama di industri retail ya Bapak Ibu. Mungkin di sini ada yang industrinya di bidang makanan atau di bidang kosmetik, kemudian di bidang fashion, lalu ada tadi sudah food and beverage ya, makanan, pengolahan makanan mungkin. Ada apa saja? Tentu saja banyak bermacam-macam ya. Bapak Ibu boleh dituliskan di kolom chat supaya nanti saya bantu bacakan. Supaya kita lebih kenal juga dengan saya. Tadi saya sudah kenalan, kemudian juga dengan peserta yang lain Bapak Ibu gitu ya. Boleh dituliskan. Selamat datang saya ucapkan bagi yang baru bergabung Bapak Ibu serta Pestok Ahli Hama. Kemudian saya infokan kembali bagi Bapak Ibu yang ingin berkenalan, boleh dituliskan di kolom chat. Nah, saya lihat juga tadi di awal itu sudah ada ya Bapak Ibu yang menuliskan ya. Untuk usernya ini namanya user ya, salam kenal Bapak Saidi dari Ogan Ilir Sumsel, Sumatera Selatan. Luar biasa. Ini saya sekarang berada di Bandung, Jawa Barat ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu saat ini untuk domisilinya ada di luar Pulau Jawa, ada yang di Pulau Sumatera, ada yang di Kalimantan, kemudian di Bali. Nah, tentu saja biasanya untuk Pestok ini kita ada di berbagai macam daerah di Indonesia. Dan yang baru menuliskan salam kenal Bapak LLM Ainul Yakin dari Sumbawa Barat. Oke, salam kenal Bapak Ainul Yakin. Ini dari industri apa Bapak kalau boleh tahu? Boleh dituliskan gitu. Nanti kita biar semakin kenal ya Bapak Ibu peserta Pestalk yang hadir pada hari ini untuk menyimak materi dari trainer ahli hama ini dari industri apa saja seperti itu. Oke, salam kenal Bapak Ibu semua yang sudah menuliskan di kolom chat. Dan
Saya ingin preview terlebih dahulu apa sih yang akan dibahas pada hari ini oleh pest expert dari ahli hama dan sudah muncul ya Bapak Ibu semuanya. Oke, jadi kita akan membahas tentang pengendalian hama di industri retail serta logistik. Bila Bapak Ibu dari industri yang kita akan bahas, kayak tentu akan memberikan manfaat ya Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Ibu yang mungkin di industri lainnya, tentu masih ada nanti materi yang akan disampaikan oleh Dr. Lin yang tentunya berkaitan dengan pengendalian hama yang bisa membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan permasalahan hama di industri Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi untuk judulnya adalah Retail dan Logistik Bebas Hama, solusi pengendalian efektif dari gudang hingga rak penjualan. Dari gudang harus dipastikan tidak ada hama. Kemudian sampai rak penjualan di mana nanti ada customer yang membeli produk Bapak Ibu, tentu juga harus dipastikan tidak boleh ada hama gitu ya. Maka pada hari ini dari pukul 14 nanti sampai 1,5 jam ke depan, kita akan bersama dengan pest expert dari ahli hama yakni Dr. Lin. Akan ada sesi materi serta ada sesi diskusi dan tanya jawab Bapak Ibu. Jadi di kesempatan ini silahkan nanti bisa dituliskan apabila ada pertanyaan maupun kasus ya yang ingin dibahas oleh pest expert dari ahli hama, maka sangat dipersilahkan Bapak Ibu. Oke, nanti kita akan setelah ini ya akan masuk ke sesi materi setelah saya memberikan review tentang ahli hama. Oke, nah selain Pest Talk ini Bapak Ibu kita ada program yang namanya Integrated Pest Management Mastery, di mana kita akan belajar selama 2 hari dengan materi yang tentunya sudah disusun Bapak Ibu tentang bagaimana cara pengendalian hama secara terpadu yang efektif. Mulai dari bioekologi ya, membahas tentang bagaimana cara untuk membasmi hama-hama yang ada, yang tentunya banyak sekali ya. Jadi ada nyamuk, lalat, kecoa, kemudian juga tikus, rayap, dan sebagainya. Kemudian juga ada studi kasus. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan ya training secara intensif untuk dibimbing oleh pest expert ahlinya gitu ya, ada Prof. Intan dan juga Dr. Lin, maka bisa bergabung di program ahli hama yang namanya adalah Integrated Pest Management Mastery atau IPMM, Bapak Ibu. Oke, kemudian kita juga ada in-house, jadi apabila membutuhkan ya offline training gitu, ingin mengundang pest expert ke lokasi Bapak Ibu sekalian, maka ahli hama menyediakan program Pest Management In-House Training for Company, Bapak Ibu. Oke, jadi kita banyak ya, selain Pest Talk, ada IPMM atau Integrated Pest Management Mastery, kemudian juga Pest Management In-House Training for Company. Oke, nanti apabila Bapak Ibu ada pertanyaan terkait program-program training yang ada di ahli hama, maka kita bisa memberikan fasilitas free konsultasi selama 30 menit. Nanti ada kontak yang bisa dihubungi yang nanti dituliskan di kolom chat ya, Bapak Ibu. Oke. Kemudian sebelum kita masuk ke sesi materi yang akan disampaikan oleh pest expert atau trainer dari ahli hama, izin bagi yang baru pertama kali join, saya ingin memperkenalkan profile trainer, yakni Ibu Dr. Sri Malinar, MSc MM, bisa kita sapa dengan Dr. Lin. Ya, beliau adalah pest expert di ahli hama. Beliau lulusan doktor biologi dari ITB, Institut Teknologi Bandung, peneliti hama dan pestisida di Institut Teknologi Bandung, kemudian peneliti hama dan pestisida di IMH Research, sebagai trainer dan konsultan pengendalian hama di beberapa perusahaan di Indonesia, ya beliau mendampingi perusahaan-perusahaan untuk bisa membentuk tim pengendali hama internal, kemudian juga mengevaluasi bagaimana
proses pengendalian hama di perusahaan yang menjadi konsultan serta trainer melatih staf-staf di perusahaan untuk bisa menjadi pengendali hama yang profesional ya, seperti itu. Kemudian beliau adalah pakar hama atau pest expert di Ahli Hama tentunya dan juga di Pestdoc AI, sebuah platform untuk bisa berkonsultasi ya, untuk bisa ada aplikasinya juga. Kemudian beliau adalah dosen tamu di beberapa universitas di Indonesia. Oke, tentu beliau sudah banyak pengalaman untuk bisa memberikan pelatihan serta konsultasi Bapak Ibu terkait pengendalian hama. Baik, itu tadi perkenalan untuk program ahli hama, kemudian juga best expert dari ahli hama yang sudah bersama dengan kami semua di sini, yakni Dr. Lin. Selamat siang, Dr. Lin. Oke, selamat siang Mbak Indah, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Suaranya sudah cukup jelas, Mbak Indah. Sudah cukup jelas, Dr. Oke, Lin. Terima kasih. oke, selamat datang kembali di acara mingguan kami mengenai program mengenai pest management di berbagai industri yang tentu kami ingin sekali berkontribusi untuk membantu para industri atau perumahan atau permukiman dalam mengatasi hama dan segala macam permasalahannya. Mungkin kita menghususkan di topik-topik ini adalah kepada hama urban dan hama industri karena memang ada yang lebih perlu kita perhatikan mengingat hama ini dampaknya juga kepada dampak manusia terutama di bidang kesehatan dan ekonomi. Untuk minggu ini kita masih mengangkat topik mengenai bagaimana pest management di bisnis retail dan logistik. Jadi Bapak Ibu apabila bisnisnya atau pekerjaannya sesuai sama dengan topik minggu ini tentu bisa menyesuaikan. Namun bila berbeda nanti ambil intisarinya dan bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Saya akan share materinya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan poin-poin penting sebagai bahan kita diskusi di siang hari ini. Jadi pada topik minggu ini kita memang melihat bahwa konsumsi masyarakat Indonesia untuk berbagai macam jenis kebutuhan, mulai dari primer atau sekunder, itu tentu kita selalu lakukan mengingat ada hal-hal yang kita sendiri tidak bisa memproduksi. Maka biasanya kalau kita membutuhkan barang-barang yang keperluan sehari-hari, pasti kita akan mendatangi bisnis atau industri retail untuk mendapatkan barang tersebut. Dan dari proses retail ternyata kalau kita lihat rantai pasoknya selalu dimulai dari hal-hal yang terkait dengan logistik. Nah, dalam pembahasan topik ini tentu kita melihat dari sudut pandang bagaimana produk-produk yang ada di retail atau logistik ini tentu tidak aman begitu saja dari hama, melainkan hama itu selalu merongrong atau ibaratnya mengancam dari keberadaan produk tersebut bisa bisa dijaga keamanannya dan ke kegunaannya sehingga nyam, sampai di tangan produsen itu produk itu aman dan tidak berdampak pada kesehatan. Nah, jadi kita akan lihat bahwa ancaman hama di bisnis retail dan logistik ini perlu dikenali. Dan nanti setelah dikenali, kita akan lihat solusi apa yang dapat dilakukan, baik itu pencegahan maupun treatment atau pengendaliannya. Kita mulai dari bahasan rantai pasok, Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui, tentu namanya industri retail dan logistik ini ekosistem yang tidak sederhana alias kompleks. Artinya apa? Bahwa dari setiap titik, mulai dari datangnya bahan baku untuk memproduksi suatu barang, lalu masuk kegiatan produksi, lalu masuk ke dalam kegiatan packing dan nanti siap untuk didistribusikan, tidak ada satupun yang luput dari ancaman hama. Maka di sini dikatakan di setiap titik itu ada potensi masuknya hama. Termasuk juga apabila produk itu ada di dalam kendaraan, itu pun masih ada potensi masuknya hama.
Kita mulai rantai pasok yang pertama tentu gudang pusat. Ya kita eh, gambarkan bahwa ini sebagai awalnya gitu bahwa produk-produk berasal dari suatu tempat pusat atau tempat yang besar yang memang akan siap didistribusikan ke berbagai tempat apalagi di Indonesia dengan penduduknya yang 280 jutaan serta wilayah kita cukup menyebar dari Aceh sampai Papua itu tentu eh, jumlah barangnya itu tidak sedikit. Bahkan ya kita tentu tahu dalam pembahasan-pembahasan akhir-akhir ini bahwa Indonesia itu pasar yang sangat menarik bagi para pengusaha-pengusaha atau industri-industri dari luar negeri. Kenapa? Karena jumlah manusianya banyak. Nah, tentu mau itu produk luar atau produk impor atau produk pun produk lokal yang konsumsinya di dalam negeri pasti akan dilakukan penyimpanan dalam jumlah besar. Jadi selalu ada proses ini di gudang pusat. Nah, setelah itu produk-produk jadi ini tentu akan masuk ke konsumen-konsumen akhir atau konsumen perantara melalui apa? Ya pakai pasti transportasi. Nah, ini ada apakah itu transportasi darat, kalau masih memungkinkan darat, bisa juga udara, bisa juga laut. Nah, sayangnya ini mau darat, laut, udara, transportasi ini pasti punya potensi terancam datangnya hama dan bisa berkembang biak di sana gitu. Walaupun misalnya pengirimannya sebentar atau lama sama saja, kalau hamanya sudah ada di sana ya kita eh, bisa melihat produk itu terancam gitu oleh hama. Lalu rantai yang terakhir adalah toko dan konsumennya gitu. Nah, kita melihat bahwa ini pun apakah hama ada sama. Jadi ya titik akhir bertemunya produk dengan pelanggan itu eh, baik di rak toko gitu ya ataupun di bagian di tempat-tempat yang lebih besar tentu di sini hama udah siap mengintai gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat kepada hamanya, kenapa ini perlu mendapat perhatian khusus, menjadi ancaman yang serius. Nah, kita gali dulu. Keberadaan investasi atau serangan hama ini sebetulnya kita nggak bisa anggap gangguan kecil. Kenapa? Karena ini merupakan kasus nyata, ancaman nyata bagi kelangsungan bisnis itu sendiri. Misalnya Bapak Ibu, kita lihat pengusaha UMKM misalnya, dia mendisplay makanannya, lalu tiba-tiba di situ, seiring dengan waktu mungkin ada tikus gitu ya, lalu tikusnya ada menggigit makanan dan terlihat oleh konsumen, yaitu walaupun satu ekor tikus itu seperti dia merepresentasikan jumlah yang besar. Maka kita tidak bisa anggap remeh. Bahkan pengusaha-pengusaha di bidang restoran sangat takut apabila ada temuan hama oleh konsumen. Ya seperti kecoa misalnya di tempat sayurnya atau di makan di piringnya itu sebetulnya kasus-kasus yang tentu akan menjadi ancaman bagi kelangsungan bisnis itu sendiri. Nah, berikutnya adalah yang kita kita lebih khususkan, kenapa disebut ancaman serius? Karena beresiko kepada kesehatan. Nah, kalau hama pertanian, beresikonya adalah kepada tanaman itu sendiri yang nantinya akan mengganggu ketahanan pangan. Tapi kalau hama urban dan industri, hama permukiman dan industri, resikonya langsung kepada manusia itu sendiri, yaitu resiko kesehatan. Nah, sebagai contoh misalnya kecoa, tikus, mereka itu adalah eh, hewan perantara atau vektor bagi penyakit-penyakit yang berbahaya. Apakah itu salmonella, itu Bapak Ibu ya, yang menyebabkan salmonella typhi yang menyebabkan tifus atau leptospirosis yang dibawa oleh tikus ini ya bisa mengkontaminasinya bisa ke produknya, bisa kepada orang-orang di lingkungan kerjanya. Nah, belum lagi nyamuk gitu ya, seperti Bapak Ibu ketahui, ya ada yang bawa virus Aedes, ada Zika gitu ya, ada membawa cacing filariasis atau kaki gajah. Jadi ancamannya nyata kepada resiko kesehatan. Lalu yang kedua adalah dari sisi bisnis atau dari sisi kegiatan ekonomi. Hama ini menjadi serius ancamannya karena finansialnya akan mengalami kerugian.
Jadi produk yang rusak atau produk yang terkontaminasi oleh hama kan harus dimusnahkan. Nggak mungkin kita pisah-pisahkan hamanya itu sudah semuanya sudah tercemar. Dan kalau satu dua mungkin nggak terlalu terasa. Tapi kalau di gudang sudah tercemar atau sudah terkontaminasi, maka kalau dinyatakan oleh pemilik otorita atau pemerintah harus dimusnahkan karena ada sampling-sampling yang dinyatakan produknya rusak, itu tentu dari segi kerugian finansial tidak bisa dihindarkan. Nah, jadi kita bisa melihat ini bukan hal yang kecil. Jadi perlu mendapatkan hal serius. Lalu yang berikutnya adalah kerusakan reputasi. Nah, dalam bisnis tentu atau kegiatan ekonomi tentu yang dijaga adalah nama baik atau reputasi. Nah, kalau ada pelanggan, walaupun satu keluhan, itu tuh dengan media massa yang sangat, media sosial yang sangat masif, itu dari satu tempat nun jauh di sana di pelosok itu bisa sampai viral oleh media sosial yang sangat tidak terkendali, sehingga citra merek yang dibangun dari usaha itu tuh bisa hancur seketika. Nah, ini eh, dalam tanda kutip ancaman hama sebagai serius tuh, ancaman serius tuh demikian Bapak Ibu. Maka yang dijaga adalah reputasi nih, jangan sampai dari kegiatan yang sudah rapi sistemnya, tapi abai terhadap gangguan hama, lalu ada satu insiden jadi membuat kerugian yang panjang. Nah, sekarang kita lihat dari efek viral bencana reputasi ini untuk mempertegas lagi Bapak Ibu ya. Karena di era digital tentu satu insiden hama itu bisa jadi berita utama. Gitu. Misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu kita yang pemilik supermarket kah atau minimarket kah atau perusahaan apa pasar tradisional, ya tentu kalau ada tikus ini lalu konsumen lihat kan udah lalu diberitakan, ya orang udah nggak mau lagi. Jadi walaupun satu insiden ini sebetulnya bisa mewakili bahwa di sekitarnya sudah banyak tikusnya. Kalau tikus sudah, apalagi tikus ini kan hewan malam, jadi nokturnal. Jadi kalau dia siang-siang ada, itu artinya populasinya tinggi karena dia keluar terpaksa cari makanan. Nah, dia artinya ini walaupun satu tapi mewakili semua. Nah, apalagi seperti kita kalau sekarang dengan e-commerce nggak selalu harus ke toko, sama aja kita terima paket gitu ya. Nah, kalau misalnya kita terima paket lalu ada kecoa seperti ini, waduh ini dengan apa kekuatan marketplace yang kuat, orang bisa melakukan testimoni yang negatif itu bisa meruntuhkan reputasi dari bisnis itu sendiri. Ini dari satu kejadian, Bapak Ibu. Nah, jadi satu tikus bahkan istilahnya satu tikus bisa membuat ribuan pelanggan hilang. Itu saking saking besar dampaknya dari suatu insiden hama gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini tidak bisa kita anggap remeh. Nah, sekarang kita mengetahui apa dampaknya dan tentu kita pengen menyelesaikan seperti apa, tapi kita harus kenali dulu hamanya. Jadi kenali musuh Andanya. Jadi hamanya kita anggap musuh. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami adalah setiap hama memiliki karakteristik dan daya rusak yang berbeda. Antara tikus dengan kecoa mungkin daya rusaknya berbeda. Kalau tikus misalnya dia bisa makan kabel, makan apa menggigit kemasan-kemasan produk gitu. Karena si tikus ini punya perilaku knowing yang selalu mengasah giginya agar agak tambah panjang dengan cara mengerat atau menggigit gitu. Nah, jadi setiap setiap hama itu punya kekhususan tertentu yang harus kita pelajari. Nah, jadi kalau kita kenal, sama dengan kita bersiap untuk mengatasi mereka atau mengendalikan mereka. Nah, misalnya literasinya seperti ini. Si tikus ini segala dimakan, tapi kalau dia memakan benda-benda, itu bisa jadi sebetulnya untuk memastikan tadi perilaku menahan agar giginya tidak tidak semakin panjang, sehingga dia harus erat gitu, harus diasah lah istilahnya ya, seperti itu. Itu tikus. Jadi dia merusak kemasan, kabel listrik. Jadi kalau misalnya di suatu tempat ada temuan kebakaran, bisa jadi sebetulnya ada korslet karena si kabelnya sudah tergigit tikus. Jadi bisa saja penyebab kebakaran bisa dari tikus karena dia gigit kabel-kabel listrik yang kita juga nggak kejangkau.
Selain dia pasti mengkontaminasi makanan lewat dari kotoran atau urinnya gitu. Nah, lalu yang kedua adalah di industri retail dan logistik itu hama yang umum adalah kecoa. Nah, kecoa ini dia akan sebagai hewan perantara menyebarkan banyak bakteri patogen atau penyebab penyakit. Dan kehadiran kecoa ini mudah dikenali karena baunya yang sangat menyengat gitu, yang tidak sedap. Nah, untuk kita yang untuk orang yang mempunyai eh, asma atau punya ya, apa artinya alergi lah ya, mudah alergi. Dengan adanya ini tuh alerginya lebih banyak kambuh atau lebih cepat kambuh. Nah, ini dari kecoa. Dan satu lagi yang umum gitu ya, di luar itu pasti ada, kalau misalnya ada nyamuk, lalat itu masih mungkin, tapi kita khususkan yang biasa ada ke produknya, yaitu serangga gudang. Jadi kalau produk-produk yang tadi dari bahan biji-bijian, tepung atau rempah-rempah ini biasanya hama yang menyerangnya adalah dari serangga hama gudang seperti kumbang, ngengat gitu Bapak Ibu ya, seperti kita nyebutnya kutu beras. Nah, itu sebetulnya dari serangga hama gudang kumbang. Nah, ini hama juga karena mereka bisa merusak dari dalam biji bisa dari luar. Nah, kita harus kenal dulu nih karakteristiknya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hama ini bisa masuk ke rantai logistik. Yang pertama disampaikan bahwa hama ini sangat oportunistik. Jadi di mana ada kesempatan dia tuh datang gitu. Jadi dia akan gimana caranya bisa masuk ke suatu tempat. Jadi walaupun celahnya kecil, dia bisa upayain masuk. Dan tikus ini ada tikus yang besar, ada tikus yang kecil. Nah, mereka akan menyesuaikan. Untuk apa? Pasti cari makanan sama berkembang biak. Nah, jadi di mana nih yang potensi si hama ini bisa tanpa sadar masuk? Yang pertama bisa jadi dari kiriman bahan-bahan kemasan atau dari sudah ada di dalam produk yang dipasok dari supplier. Nah, itu tanpa disadari bisa saja ada gitu karena supplier bisa jadi juga abai terhadap pengendalian hama. Jadi dia sering masuk lewat kardus, lewat palet atau bahkan dalam produk. Itu sudah masuk. Lalu yang kedua, pintu masuknya lewat apa? Lewat bangunan. Jadi kita nggak boleh menyangka bahwa ini lubangnya kecil, tidak mungkin ada hama, itu salah. Karena mereka ya bisa mengupayakan lubang yang kecil, eh, apa istilahnya, atau ventilasi yang tidak tertutup jaring bisa jalan. Atau pintu yang tertutup itu dianggap jalan tol, artinya ya nggak ada halangan lah, langsung bisa masuk. Di situ mereka bisa bisa memanfaatkan keluar masuk melalui celah. Lalu mereka masuk lagi lewat mana? Yaitu lewat lingkungan sekitar. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya suatu area, misalnya suatu rumah sakit atau suatu industri toko lah, misalnya toko retail, lalu di sekitar toko itu ada area pembuangan sampah, tapi tidak dikelola dengan baik. Nah, nanti hama-hama yang masuk, hama itu pasti senang, namanya sampah itu udah surganya mereka gitu ya. Nah, itu setelah mereka masuk mengambil makanan di tempat sampah yang tidak terkelola, mereka nanti akan masuk ke toko tersebut atau ke tempat logistik tersebut. Nah, jadi lingkungan sekitar bisa menjadi pintu masuknya hama. Sampah, tumpukan barang, bahkan saluran air itu tempat yang ideal sekali bagi hama berkembang biak. Jadi pintu masuknya banyak gitu Bapak Ibu. Yang kita pun kadang nggak nyangka kok asalnya nggak ada hama jadi ada. Padahal kita melihat ada sumber-sumber atau pintu-pintu masuk mereka bisa leluasa untuk melakukan mobilisasi. Nah, selanjutnya kita lihat rantai kerusakan. Rantai kerusakan dari serangan hama. Nah, kita melihat bahwa serangan hama ini nggak langsung rusak total secara serentak, melainkan dia pasti berjenjang atau bertahap. Jadi pasti yang pertama mungkin yang rusaknya satu dua produk, tapi kita masih anggap enteng. Jadi kita nggak melihat akar masalahnya seperti apa. Nanti si produk makin banyak nih yang rusak. Nah, ujung-ujungnya dengan adanya komplain atau karyawan juga merasakan dengan kehadiran hama yang tidak dikelola, itu bisa menyebabkan operasional dari bisnis itu akan lumpuh.
lumpuhnya seperti apa. Bisa jadi karyawannya sakit karena hama itu membawa penyakit pada karyawan atau orang yang kerja ataupun kepada customer yang mengunjungi tempat tersebut, atau kelumpuhannya adalah di tempat itu harus dilakukan pengendalian sehingga operasionalnya harus berhenti. Nah, jadi rusaknya itu dampaknya itu sangat berjenjang gitu. Jadi yang pertama produknya rusak. Berarti kan namanya produk rusak, apakah itu gigitan, kotoran, membuat produknya tidak layak jual. Lalu kerusakan berikutnya adalah inventarisnya hilang. Jadi kalau sudah ada sampling, stoknya sudah dalam jumlah besar, lalu di sampling ada yang rusak, itu dianggap bahwa stok itu juga terkontaminasi, maka harus dibuang. Nah, kerugian ya tidak bisa terhindarkan. Lalu yang ketiga adalah dampaknya adalah komplain pelanggan. Sedangkan pelanggan merupakan rantai yang sangat penting untuk menghasilkan omset atau revenue. Nah, ketidakpuasan pelanggan itu pasti akan memicu produknya dibalikin atau nggak percaya lagi gitu terhadap industri tersebut. Nah, dan ujungnya adalah operasionalnya atau operasinya terganggu. Artinya pemilik otoritas ya bisa saja meminta gudang penyimpanan barang itu ditutup dulu atau tokonya ditutup dulu gitu ya untuk apa? Ya tadi untuk pembersihan, lalu untuk audit. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau biasa beroperasi sekian jam ditutup beberapa waktu kan pasti akan terganggu dari sisi revenue atau omset yang ditargetkan. Jadi dampak kerusakannya itu dari mulai mungkin terasa jumlahnya kecil hingga total gitu Bapak Ibu. Nah, ini yang kita perlu pahami bahwa tidak bisa kita anggap remeh serangan hama ini. Nah, sekarang baru kita akan masuk bagaimana nih pengendaliannya. Sementara kita biasanya mengetahui, oh namanya hama mah disemprot aja, pakai penyemprotan pestisida, urusannya beres. Padahal tidak demikian. Penyemprotan pestisida akan dilakukan manakala diperlukan dan dalam jumlah populasi tertentu. Jadi tidak selalu kita menjadikan itu sebagai satu-satunya solusi. Nah, kami selalu menyampaikan namanya pengendalian hama, hama itu harus terpadu. Nah, di mana misalnya kita akan lihat ilustrasinya di sini tempat toko retail misalnya. Kita harus memastikan tidak langsung kan Bapak Ibu bisa membayangkan nggak mungkin kita melakukan penyemprotan pestisida di situ. Sedangkan di sana banyak produk-produk yang terdisplay yang nantinya bisa malah terkontaminasi gitu Bapak Ibu. Nah, maka di dalam industri retail pengendalian hama terpadu itu justru fokusnya sama pencegahannya. Dan kalaupun dilakukan pengendalian, jumlahnya eh, hamanya banyak, itu harus dicarikan metode yang bisa menekan resiko terhadap kesehatan, terhadap reputasi dan ya inventaris barangnya harus terjaga. Jadi harus dipilih mana ini yang cocok. Karena dari definisi atau pengertian PHT atau pengendalian hama terpadu sendiri adalah pendekatan yang selalu berkelanjutan, jadi tidak berhenti di mana dia harus menggabungkan atau mengintegrasikan berbagai macam strategi, mulai dari pencegahannya bagaimana. Karena kita tidak hanya fokus kepada hama di dalam, melainkan hama di luar bisa masuk nih. Jadi jangan sampai ada investasi baru. Jadi kita mulai dari pencegahan, lalu bagaimana sanitasi, jadi panjang rangkaiannya. Dan memang intinya di industri retail ini ya kurangi penggunaan pestisida sehingga kontaminasi dari bahan kimia bisa bisa terhindarkan. Jadi prinsipnya adalah fokus sama pencegahan karena itu upaya yang sangat murah dan juga efektif. Dan yang kedua adalah hal yang kedua adalah harus dipantau, harus diperiksa. Ya, harus diperiksa, harus kelihatan nih di mana nih kira-kira ada aktivitas hama. Jadi kita tidak bisa langsung melakukan apa nih yang sudah lakukan solusinya. Jangan dulu karena harus dipantau dulu, diperiksa dulu. Nah, aktivitas sama. Nah, termasuk memang ada hal-hal yang bisa ditolerir atau ambang batas. Misalnya kalau ada satu dua ekor mungkin ya udahlah itu anggap nggak bukan bahaya. Tapi berbeda halnya kalau di fasilitas kesehatan, rumah sakit, klinik,
eh, atau apa puskesmas atau yang terkait dengan fasilitas kesehatan Bapak Ibu itu kita kenal ada namanya zero tolerance. Jadi nggak boleh diterima kalau ada satu dua ekor karena di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan tuh itu tempat banyaknya virus atau bakteri atau patogen penyebab penyakit karena banyak orang sakit di sana. Maka hama yang menjadi hewan perantara nggak boleh ada justru di situ. Tapi kalau di industri retail sama industri logistik mungkin ada ambang batasnya. Tapi pada prinsipnya tidak boleh dibiarkan mereka berkembang secara leluasa. Nah, baru kalau jumlahnya cukup banyak ya digabung ada yang non kimia yang pakai alat atau kimia gitu ya penggunaan pestisida itu pun metodenya banyak. Nah, tapi yang terpenting adalah kontribusi dari semua pihak. Misalnya dari karyawan harus diberikan kesadaran untuk sama-sama menjaga dari atau berperan serta dari kegiatan pengendalian hama terpadu dan juga memberikan suatu pelatihan supaya tahu memeriksa serangan hama itu seperti apa. Dan awalnya kebersihan itu tidak hanya tentang membersihkan yang terlihat saja, tapi bagian-bagian yang tidak terlihat, sudut-sudut itu harus dibuka semuanya. Nah, jadi intinya memang edukasi yang penting itu sebenarnya untuk bisa memaksimalkan peran serta masing-masing. Karena tidak bisa kita mengandalkan, oh ya udah itu tugasnya dari tim A gitu. Tidak bisa, semuanya harus berkontribusi. Nah, sekarang kita melihat bagaimana nih pengendalian hama terpadu di jantung logistik, di gudang atau di e-commerce. Kuncinya adalah, kuncinya adalah kita harus lindungi produk-produk itu di seluruh rantai pasok. Artinya tadi dari mulai gudang pusat, lalu distribusi, toko retail, dan konsumennya itu harus dilindungi dari hama. Nah, maka apa yang sudah dilakukan? Tadi pencegahan, jadi tutup semua celah, semua dinding atap, lalu bisa pasang air curtain di pintu bongkar muat. Bisa juga ya tadi tentang bagaimana standar kebersihannya yang ketat. Kenapa? Karena semua hama senang sesuatu yang kotor. Nah, itu sebagai jembatan pertama dan harus melakukan inspeksi, memeriksa dari setiap apakah palet yang masuk atau kiriman yang masuk. Nah, jadi kalau kita melihat nih tiba-tiba ada hama nih, bisa jadi dia datang dari luar. Nah, itu kita harus lakukan pemeriksaan setiap barang yang masuk. Nah, setelah eh, pencegahan dan eksklusi, kita baru lakukan pemantauan dulu sebelum pengendalian. Maka bisa melakukan pemantauan dengan memasang perangkap atau juga stasiun umpan. Jadi umpan itu adalah makanannya hama tertentu, tapi pakai pestisida dalam dosis yang rendah. Nah, jadi kita pasang alat-alat monitoring. Nah, setelah itu kita kita pasti harus cek di area-area yang sebagai jalur atau jalannya hama beraktivitas. Ya, sudut-sudut, rak-rak ya kalau misalnya di toko retail. Nah, itu harus diperiksa dulu supaya kita bisa melihat. Nah, kalau dari tim karya industri tersebut bisa melakukan sendiri karena tidak terlalu kompleks itu lakukan. Tapi kalau sudah kompleks hamanya jumlahnya bisa bekerja sama dengan pest control eksternal. Nah, sehingga pest management ini harus dijaga dengan baik. Karena kita tidak bisa mengandalkan, oh ini bisa kita sewa pest control eksternal lalu selesai urusan. Tidak demikian. Karena pengendalian hama terpadu harus ditunjang oleh semua pihak. Nah, sekarang contoh kalau menerapkan strategi PHT yang praktis di toko fisik, artinya tokonya bisa kita datangi gitu. Kalau di tingkat toko, fokusnya tadi sama, menjaga kebersihan, bagaimana stok itu harus dirotasi, dan kita harus cek nih titik-titik krusialnya yang hama itu bisa leluasa datang. Nah, jadi ada yang namanya area-area kritis gitu. Dan bagaimana nih strateginya? Misalnya contoh rak tempat menyimpan produk atau display. Maka strategi praktisnya untuk pengendalian hama terpadu
terapkan sistem FIFO, first in first out. Barang yang datang pertama itu adalah nanti mereka akan datang, akan keluar pertama, jadi nggak terlalu numpuk gitu ya. Itu untuk rotasi stok. Dan juga bisa membersihkan area di bawah rak secara rutin. Itu kalau area kritisnya rak produk dan display. Lalu area kritis berikutnya adalah namanya toko pasti ada gudangnya, ya gudang penyimpanan toko. Bagaimana strateginya? Ya satu memastikan ventilasi harus baik karena si hama ini sebagian besar senang di area lembab, jadi harus dijaga kelembabannya, jangan sampai ada kebocoran. Dan usahakan barangnya jangan nempel ke dinding. Nah, seperti itu ya, karena nanti mudah diakses oleh hama. Lalu area kritis berikutnya di toko fisik ini biasanya di area pembuangan sampah. Maka ya tentu strategi praktisnya jadwal pengangkutan sampah harus teratur dan sampahnya harus pakai tempat sampah yang tertutup, yang anti hama gitu ya. Satu lagi adalah area produk segar ya, dan dingin karena memang di toko fisik itu kan ada produk-produk yang harus dijaga kesegarannya, maka di area tersebut pasti ada mesin yang membuat si produk itu segar dan dingin. Itu juga harus dicek bagaimana segel dari pintu lemari pendinginnya karena genangan air itu yang ada di pintu lemari pendingin itu sangat bisa membuat lalat dan kecoa itu tertarik datang. Nah, jadi kita mesti apa melihat area-area mana nih yang kritis supaya strateginya itu bisa disesuaikan dengan tempat tersebut. Nah, berikutnya kalau industri retail, kalau tadi toko, kalau sekarang industri retail, bagaimana nih melaksanakan PHT-nya? Nah, ini sebagai satu kasus, studi kasus Bapak Ibu. Jadi di Amerika kita kenal Walmart ini termasuk retail korporasi yang besar, rantainya sangat banyak gitu ya. Nah, mereka dan tidak hanya di Amerika, tapi mereka bisa di berbagai macam negara. Mereka itu menerapkan pengendalian hama terpadu secara mandiri di banyak tokonya. Jadi tidak selalu tergantung kepada pihak eksternal. Mereka melakukan tim sendiri untuk melakukan praktek pengendalian hama terpadu secara efektif di toko-tokonya. Jadi dibuatkan SOP-nya. Pendekatannya apa? Pendekatannya tadi memeriksa rutin, sanitasi, lalu teknik penutupan dari akses masuk. Jadi bukan pendekatan mereka bukan kemana-mana bawa pestisida, bawa alat semprot tidak, karena itu bukan solusi yang solusi yang aman karena nanti akan menimbulkan hal-hal lain kalau salah penerapan. Jadi pendekatannya hal-hal yang bisa dilakukan gitu ya, tapi terjadwal. Nah, mereka juga menggunakan metode non kimia, misalnya memasang perangkap atau melakukan pengendalian pakai alat, misalnya vakum gitu ya. Itu sangat memungkinkan untuk metode non kimia ini oleh karyawan itu sendiri. Dan tentu mereka membekali staf-staf mereka untuk mengenal bagaimana nih ciri-ciri hama itu ada atau tanda-tanda awalnya seperti apa, sehingga mereka nanti bisa berunding atau berdiskusi untuk menentukan tindakan apa nih yang tepat. Nah, ini sangat bagus sekali mereka melakukan apa istilahnya pengendalian hamanya itu secara berkelanjutan karena mereka tahu pasti nih area-area mana yang rentan. Nah, ini contoh industri retail yang melaksanakan pengendalian hama terpadu. Nah, tantangannya memang ada Bapak Ibu, tantangan umum dalam mengimplementasikan PHT. Nah, kita tentu perlu mengetahui hambatannya agar nanti strategi pengendalian hama terpadu itu lebih realistis dan menjadi sukses. Yang pertama adalah tantangannya kurangnya kesadaran internal. Artinya apa? Banyak staf karyawan di suatu industri tidak paham bahwa pengendalian hama terpadu itu menjadi tanggung jawab bersama. Misalnya, tidak saat melakukan makan minum nggak boleh ada remeh-remeh atau ceceran-ceceran sisa makanan dan air. Nah, itu penting sehingga ya mereka harus ikut juga bertanggung jawab membuang sampah tidak sembarangan gitu. Sehingga kita memang perlu memberikan pelatihan rutin supaya mereka paham bahwa ini
perlu kita bagi peran-perannya. Nah, tantangan berikutnya adalah keterbatasan anggaran. Biasanya kalau pengendalian hama terpadu, pengendalian hama yang dikenal sekarang banyak belanja pestisida secara berlebihan. Padahal dalam pengendalian hama terpadu justru fokusnya pada pencegahan. Kok bisa? Nah, itu kita bisa lakukan itu lebih murah karena kita tidak membiarkan hama ini berkembang biak secara leluasa. Nah, jadi pasti akan lebih hemat gitu. Nah, lalu tantangan berikutnya adalah resistensi terhadap perubahan prosedur. Jadi maksudnya kita harus melibatkan manajemen dari industri tersebut supaya sama-sama bisa mendukung apa saja nih yang perlu dilakukan dari pengendalian hama terpadu. Dan kita lihat nih bukti, harus ada bukti efektivitasnya. Kalau pengendalian ini nanti hasilnya seperti apa? Apakah hamanya masih ada, berkurang atau tambah banyak? Itu semuanya bisa dievaluasi. Nah, ini tantangan-tantangan umumnya harus sama-sama didukung untuk bisa terselesaikan. Karena memang perlu kerjasama semua. Nah, bisa juga dengan kolaborasi dengan pihak eksternal, misalnya dengan vendor pest control profesional, tapi ada syarat yaitu saat populasi hamanya tinggi dan memerlukan teknologi. Jadi eh, metode yang lebih canggih itu ya perlu dipahami oleh para pest control profesional dan pestisidanya seperti apa penggunaannya harus bijak. Tapi selama tidak memerlukan itu, maka pengelola bisnis itu bisa melakukan secara mandiri yang kita kenal dengan unit pengendali hama internal, dibuat secara internal unitnya. Nah, ya. Jadi kita bisa melakukan audit tahunan dan bisa melakukan pelatihan-pelatihan bersertifikat. Yang intinya sebetulnya adalah bagaimana pengendalian hamanya itu bisa secara ramah lingkungan. Nah, sekarang kita melihat apa nih peranan dari pemilik, peran strategis dari pemilik industri retail itu sendiri atau manajernya. Karena mereka yang akan mengatur atau mengatur anggaran, mengatur tim. Nah, ini sangat dipentingkan perannya. Yang pertama, perannya apa yang bisa dikontribusikan? Satu, PHT-nya harus jadi kebijakan perusahaan, artinya jadi SOP supaya semuanya sama bahwa ini tuh wajib gitu, bukan boleh dijalankan boleh tidak. Itu hal terpenting karena mereka atau pemilik dan atau manajer industri retail dan logistik tentu yang punya otorita. Nah, maka jadikan PHT-nya sebagai kebijakan. Jadi artinya program pengendalian hamanya masuk ke SOP, masuk ke standar operasional harian, dan eh, mitra-mitra logistik atau supplier harus bisa mematuhi protokol PHT-nya kalau mau bekerja sama dengan industri tersebut. Jadi kita bisa melakukan dalam tanda kutip pemaksaan atau mewajibkan mitra-mitranya harus sama-sama nih bekerja sama untuk melakukan pengendalian atau menjalankan pengendalian hama terpadu karena saling berkaitan satu sama lain. Lalu yang kedua adalah peran strategisnya adalah mengeluarkan investasi jangka panjang, artinya infrastruktur yang rusak atau banyak celah berarti harus ditutup, berarti ada dana khusus di situ dan membuat pembatas-pembatas supaya hamanya tidak mudah keluar masuk. Nah, mungkin pertama investasinya besar tapi lama-kelamaan itu eh, tidak akan menjadi pengeluaran baru karena sudah dianggarkan di awal. Jadi tidak terus-menerus tapi aman dari hama. Bisa juga investasinya adalah para staffnya bisa diberikan training-training. Hmm. Yang ketiga adalah peran strategis dari pemilik dan manajer retail atau dan logistik adalah melakukan keteladanan. Artinya keteladanan itu maksudnya adalah kalau ada pelatihan ikut supaya memiliki awareness yang kuat karena kalau pemilik atau manajer itu memiliki pemahaman yang kuat maka akan menerapkan kepada sistem di bawahnya untuk komitmen untuk bisa konsisten dalam pengendalian hama dan ikut turun gitu sesekali melakukan inspeksi. Lalu ada yang dilakukan adalah jangan lupa untuk selalu memonitor dan mengevaluasi. Jadi para pemilik
dan manajer retail dan logistik perannya sangat strategis itu karena nanti mereka akan mengevaluasi dari catatan-catatan yang dibuat sehingga kita bisa lihat mana nih yang efektif, mana nih yang nggak usah ada pengendalian pakai kimia, mana yang harus pakai perangkap. Jadi semuanya berbasis dari kegiatan eh, inspeksi rutin. Nah, peran dari pemilik dan manajer retail dia memiliki otorita untuk membuat keputusan. Nah, jadi kita perlu peran strategis itu dijalankan. Nah, untuk solusi jangka pendek dan jangka panjang ya tentu dari industri adalah membangun tim internal pengendali hama. Jadi artinya tim pengendali hamanya ada dari lingkungan bisnis itu sendiri. Kenapa perlu? Karena kita bisa melihat bahwa tim pengendali hama internal sesungguhnya adalah orang yang membuat pertahanan utama karena mereka ada di sana sepanjang waktu gitu. Nah, jadi tim internal ini, tim internal pengendalian hama ini, dia menjadi benteng pertama gitu untuk selalu siaga setiap hari dan tidak harus nunggu kan kalau dengan vendor pest control eksternal ada waktunya mereka kunjungan karena tidak mungkin setiap hari. Kalaupun setiap hari jumlah orangnya tidak bisa banyak karena kalau banyak ya mahal gitu ya. Nah, dengan adanya tim pengendali hama internal itu bisa diaktifkan untuk terus melakukan pemeriksaan setiap waktu dari aktivitas hama. Nah, susunannya seperti apa tim pengendali hama internal? Ya tentu sama dalam organisasi selalu ada leader. Nah, dari mana ini kita bisa buat koordinator dari pengendali hama internal dari level supervisor karena dia nanti harus melakukan apa pengarahan atau leading kepada tim di bawahnya. Lalu untuk staf-staf tim pengendali hama internal dari mana? Bisa dari staf gudang, dari staf logistik, itu sama-sama. Dan juga bisa digabungkan dengan tim kebersihan dan karyawan toko. Nah, jadi kalau tim cleaning service tidak diberikan pengetahuan tentang hama, jadi melihatnya hanya dari indikator yang terlihat saja, misalnya ada kotor, kalau dibersihkan berarti sudah selesai tugasnya. Padahal hama ini senantiasa bersembunyi, bukan dia menampakkan diri. Jadi kalau menampakkan diri itu hama artinya populasinya sudah tinggi. Nah, jadi tugas atau manfaat dari tim pengendali hama internal itu kalau dalam instruksi hariannya ya terus melakukan inspeksi harian, mingguan, tapi terjadwal. Dan semua kegiatan ada pencatatan karena akan digunakan untuk dasar evaluasi dan tindakan pencegahan. Nah, lalu manfaatnya dengan tim pengendali hama internal pasti responsnya lebih cepat karena ada di sana setiap hari. Ya, jadi tidak menunggu vendor datang baru ini sedangkan masalah hamanya sudah harus mendapatkan penanganan. Dan secara jangka panjang pasti lebih efisien karena tidak selalu harus mengeluarkan biaya penyewaan vendor, lalu biaya pestisida tidak selalu harus beli. Jadi semuanya kalau jangka panjang tuh bisa lebih efisien. Dan eh, di dengan adanya tim pengendali hama internal bisa menciptakan budaya kerja yang higienis karena tadi setiap karyawan, setiap staf yang ada di industri tersebut punya kontribusi besar dalam menjaga supaya si hama ini tidak bisa leluasa tinggal di sana gitu. Nah, jadi komitmen jangka panjangnya bahwa pengendalian hama terpadu sesungguhnya bukan hanya tentang membasmi hama, tapi sebenarnya jauh lebih besar dari itu adalah membangun sistem dan budaya kerja bebas hama. Jadi kesadaran itu sangat penting bahwa pengendalian hama merupakan tanggung jawab seluruh tim, bukan hanya vendor eksternal yang kita jumpai biasanya karena sudah menyewa pest control, udah kalau ada apa-apa hama diberikan semua tanggung jawabnya ke mereka. Padahal itu tidak tepat karena ada banyak kegiatan pengendalian hama terpadu yang justru harus dilakukan oleh tim pengendali hama internal. Karena kalau eksternal biasanya hanya seputar atau dalam pengendalian hama kimia saja tanggung jawabnya. Jadi perlu kita buka atau bangun kesadaran tersebut. Nah, komitmen jangka panjangnya adalah melakukannya secara konsisten, pengendalian hama terpadu, dan terintegrasi dalam SOP harian gitu. Jadi tidak bisa kadang ingat, kadang enggak gitu. Nah, itu eh,
tidak akan tercapai pengendalian secara berkesinambungan. Yang ada nanti ada lagi hamanya gitu. Nah, jadi yang ketiga adalah keberlanjutan. Jadi memastikan dengan monitoring, evaluasi dan improvement terus-menerus karena hama ini tidak akan pernah menyerah. Nanti dia datang lagi dari luar, gitu ya. Sama kita dibasmi, nanti datang lagi. Maka kita harus monitoring dan perbaikan. Nah, jadi kalau komitmen jangka panjangnya adalah mewujudkan lingkungan retail dan logistik yang tangguh, higienis dan terpercaya, maka itu sama dengan kita melakukan komitmen jangka panjang agar bisnis retail dan logistik ini ya tetap ada, tetap eksis gitu dan aman. Jadi kunci suksesnya apa? Sebetulnya PHT itu bukan tentang biaya, tapi sebenarnya investasi untuk melindungi bisnis dari bisnis yang dikelola tersebut. Maka jangan ragu, edukasi timnya, edukasi staf yang ada untuk dibuat tim pengendali hama internal. Jadi semua mungkin ada tim khusus pengendali hama internal karena harus melakukan inspeksi, harus melakukan monitoring, tetapi semua misalnya kayak di toko stafnya, lalu di bagian gudang, kasir, itu mereka harus diberikan edukasi bahwa semuanya punya peran penting loh dalam pencegahan hama. Jadi tidak hanya diserahin kepada tim khusus saja. Lalu perlu jadwalkan audit profesional, jadi bisa mengundang ahli hama, expert untuk melakukan penilaian risiko dari suatu fasilitas dan tentu kasih rekomendasi kepada siapa? Kepada tim pengendali hama internal untuk menjalankan hal yang berkesinambungan dalam SOP harian. Dan yang ketiga adalah ya implementasi dan pemantauan. Jadi kita membuat planning iya, lalu dijalankan gitu ya. Nanti dievaluasi mana nih yang efektif, mana yang tidak. Jadi tidak sekedar rencana belaka, melainkan ya memang diterapkan. Kalaupun nanti ada yang kurang tepat, nanti bisa dikoreksi. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu eh, prolognya atau introductionnya dari materi yang waktunya mungkin tidak bisa banyak sehingga kami perlu mengambil poin-poinnya saja yang penting. Nanti Bapak Ibu lebih lanjut ingin mempelajari lebih dalam, tentu Alihama punya program-program training yang sangat lengkap. Mungkin seperti itu. Boleh Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan yang terkait dengan PES manajemen ini. Untuk itu saya kembalikan terlebih dahulu kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materi yang telah dipaparkan oleh Dr. Lin. Semoga bisa memberikan manfaat ya, Bapak Ibu semua. Dan kita akan masih ada sesi, yakni sesi diskusi serta tanya jawab, Bapak Ibu. Mungkin untuk pertanyaan yang terkait bagaimana pengendalian hama di industri Bapak Ibu, maka dipersilahkan dituliskan di kolom chat. Seperti itu. Kita interaksinya melalui kolom chat ya. Untuk tadi awal juga untuk perkenalan, kemudian untuk sesi diskusi dan tanya jawabnya kita akan lanjutkan melalui kolom chat. Baik Bapak Ibu, untuk format bisa dengan menuliskan nama, kemudian industrinya, serta pertanyaan yang ingin diajukan kepada Dr. Lin. Dipersilahkan untuk dituliskan di kolom chat. Nah, kami beri waktu ya, Bapak Ibu, untuk menuliskan pertanyaannya, dan karena kita juga akan terbatas ya, Bapak Ibu, pertanyaannya nanti kita akan pilih gitu untuk pertanyaannya. Oke, ada juga pertanyaan di awal ini terkait presensi, maka nanti akan dikirimkan oleh admin ahli hama terkait presensi ya Bapak Ibu. Bisa diisi setelah nanti semua rangkaian dari pestok ini selesai. Jadi bisa mengikuti sesi materi, kemudian juga sesi diskusinya. Saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya, bagi yang memiliki pertanyaan. Baik itu tentang hama, masalah hama ya, mulai dari hama apa saja Bapak Ibu ya, mungkin mengalami gangguan di industrinya, maka dipersilahkan gitu. Apabila ada kasus yang terjadi gitu ya, ingin didiskusikan bersama dengan PES Expert Dr. Lin pada hari ini, maka boleh Bapak Ibu dituliskan. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin menanyakan terkait bagaimana cara membentuk
tim internal yang tadi sudah dibahas juga oleh PES Expert pada materi ya, terkait bagaimana metode untuk pencegahan, kemudian juga cara pengendalian hama yang efektif mulai dari memiliki tim pengendali hama gitu ya. Maka boleh juga Bapak Ibu untuk dituliskan. Oke, sambil menunggu juga info-info yang dikirimkan oleh admin ahli hama, ini ada grup ya, Bapak Ibu yang belum join grup, maka ini ada link yang bisa di-copy Bapak Ibu, jadi bisa masuk ke grup dari ahli hama gitu ya. Nanti apabila ada informasi-informasi, maka bisa kita share lewat grup. Jadi Bapak Ibu tidak ketinggalan nanti untuk sesi-sesi besok berikutnya, kemudian juga informasi-informasi terkait ahli hama, kemudian juga untuk edukasi. Ini kita akan share di berbagai macam platform ya Bapak Ibu. Bagi yang belum follow Instagram dari Ahli Hama, maka dipersilakan untuk follow karena di sana ada banyak juga konten edukasi ya Bapak Ibu. Jadi Ahli Hama kita memiliki banyak sekali program-program untuk memberikan edukasi tentang pengendalian hama kepada Bapak Ibu sekalian ya di seluruh Indonesia gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke kita membantu Bapak Ibu untuk bisa mempelajari lebih dalam bersama dengan PES Expert tentunya ya. Jadi selain PES Talk ini yang kita adakan ya kurang lebih 1 sampai 2 jam gitu ya, kita ada program untuk bisa membantu Bapak Ibu lebih memahami ya, menambah wawasan tentang pengendalian hama secara terpadu. Jadi yang program di awal itu saya sampaikan kami dari ahli hama memiliki program Integrated Pest Management Mastery. Ya mungkin Bapak Ibu tadi ada yang belum join gitu ya. Saya sampaikan kembali bahwasanya untuk ahli hama kita memiliki program online training selama 2 hari yang diadakan secara online. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ada di Sabang sampai Merauke dan kami PES Expert serta ahli hama ini ada di Bandung tetap bisa ya kita melakukan agenda untuk menambah wawasan Bapak Ibu. Mungkin yang sudah berkecimpung gitu ya di dunia pengendalian hama bisa menambah wawasan kembali selama 2 hari itu bersama dengan PES Expert ahli hama yakni Bapak Profesor Intan Ahmad PhD serta Ibu Dr. Lin. Seperti itu. Oke, nah kemudian kita juga akan melihat terlebih dahulu ya Bapak Ibu, seperti apa gambaran dari kegiatan online training selama 2 hari Integrated Pest Management Mastery sebelumnya. Seperti itu. Mungkin dari tim boleh dibantu untuk kita bisa lihat bersama-sama Bapak Ibu. Nah, maka lalat memang dijadikan sebagai salah satu hama yang paling produktif dari sisi menghasilkan keturunan. Kutu busuk bermasalah, kecoa bermasalah. Kalau namanya nyamuk, udah kenal kita demam berdarah tiap tahun Indonesia ada masalah. Lalat itu bermasalah, segala macam bermasalah. Tapi yang jelas insektisida ini memang bahan kimia yang dirancang untuk membunuh. Nah, beda dengan repellent Bapak Ibu ya. Repellent itu untuk menolak. Apalagi kalau malam hari itu kecoa pesta pora di macam bus kereta api. Sebagus apapun umpan dibuat, kalau naroknya di tempat yang tidak strategis, artinya bukan jalannya hama itu, ya percuma Bapak Ibu. Saya sangat senang sekali mengikuti pelatihan IPNM yang diadakan oleh platform Ahli Hama yang dimana narasumber yang profesional dan ahli pada bidangnya dan mudah dimengerti, mudah diikuti. Ya, saya mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dalam menerapkan PHT, pengendalian hama terpadu. Terima kasih kepada Ahli Hama, kesempatan untuk mendapatkan wawasan ini sangat berharga bagi saya. Jadi bagi teman-teman yang butuh informasi dan metode penanganan yang tepat terkait pengendalian hama, jangan lupa pastikan untuk bergabung dengan Ahli Hama. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Intan dan Dr. Lin yang telah memberikan materi dan pencerahan terhadap beberapa kasus yang kami hadapi. Kemudian juga memberikan kami yang pasti yaitu kepercayaan diri. Demikian dari saya, bila ada kata-kata yang salah kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya.
Profesor Intan, Dr. Lin atas semua materinya sangat-sangat bermanfaat karena Ya, ini Pak. lintas sektoral ini. Ya. Pemahaman kontrol itu sangat jarang masalahnya. Kalau mencari informasi di internet banyak, tapi kan ya yang langsung diampu oleh suhunya kan sedikit. Ini betul-betul membuka wawasan ya. Jadi yang kita tahu cuma kalau misalnya ada kecoa, tikus, ya cuma tinggal semprot-semprot aja. Dan sekarang kan kita beda pandangannya. Ya jadi jaga kebersihan, terus tutup celah dan segala macamnya dengan cara-cara yang banyak gitu caranya ternyata. Pembelajaran yang menjadi betapa pentingnya komunikasi antar pihak baik klien maupun kontrol eksternal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.